Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang mubadu kita mulai, yaitu secara ringkas Manzuma Al-Baiquniyah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam suratnya beliau pernah menulis surat yang berisi Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin Abdullah wa Rasulih, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, surat ini ditulis dari hamba Allah dan Rasulnya ila Hiraqal, kepada pemimpin Rum, Hiraqal Adhimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda amabad. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Begitu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml, ya, ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'duni muslimin. Nah, di sini Allah katakan sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ya kita masuk ke dalam matannya. Abda'u bihamdi musalliyan ala Muhammadin khair nabiyyin ursila. Ya, Nazm mengawali baitnya dengan bait syairnya, yaitu dengan hamdalah muji Allah, ya, untuk meneladani Al-Quran, di mana ya di sebagian awal ayat dimulai dengan hamdalah seperti surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan begitu juga setelah itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan." Siapa saja kaum yang duduk dalam satu majelis, lam yadhkurullah fihi, dan tidak menyebut Allah padanya, walam yusallu ala nabihi, dan tidak bersalawat kepada nabinya, illa kana alaihim tiratan, sesungguhnya bagi mereka itu adalah kerugian. Fa in syaa adzabahum, jika Allah ingin Allah adab mereka, wa in syaa ghafara lahum, kalau Allah mau Allah akan mengampuni mereka. Mana alhamdu di sini adalah sana'un alaihi, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bi asma'i al-husna, dengan nama yang indah, wa sifatil ula, dan sifatnya yang tinggi, wa syukurillah sana'un alaihi bi ni'amihi wa ayadihi. Mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah dan memujinya terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Adapun makna salawat, ya, Abul Aliyah menjelaskan sana'u alaihi indal malaika. Allah Subhanahu wa taala memuji kita atau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekeliling malaikat. Wa salatul malaika, adapun salat malaikat adalah doa, yaitu doa kepada Allah, ya, agar kita mendapatkan keselamatan. Kemudian wadhi min aqsamil hadithi iddah, ya, wa kul wahidin atau wahadda. Nah, di dalam penjelasan ini, ya, bahwasanya ya ini adalah pembagian hadis yang sangat banyak, dan setiap bagiannya datang dengan ciri khas. Maksudnya jumlah macam hadis dalam Nazm ini ada 32 hadis, ya, dalam 34 bait. Namun intinya hadis itu ada 3, ya. Jadi inti dari ilmu hadis itu cuma 3 saja: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nanti hadis sahih ini ada cabangnya, hadis hasan ada cabangnya, hadis dhaif juga ada cabangnya. Ya, akan tetapi kadang dalam sanad atau matan suatu hadis terdapat sifat tertentu, ya, yang membedakan dengan yang lainnya, sehingga perlu dibagi-bagi untuk memudahkan penyebutannya saja, sehingga muncullah banyak istilah hadis. Ya, sifat khusus yang membedakan dengan yang lainnya diantaranya adalah, ya, contohnya adalah, ya, sahih, hasan, dhaif, marfu, ya, maqtu, musnad, muttasil, mursal, ajiz, dan sebagainya. Terus, ya, apa itu nanti dikatakan bahas. Yang pertama kita bahas dulu apa itu hadis. Hadis secara bahasa artinya adalah al-jadid, yang baru, ya.
Namun secara istilah, ma warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, dari perbuatan, au takririn, atau pembenaran Nabi, au sifat, atau sifat perbuatan Nabi. Contoh ucapan Nabi, salat adalah cahaya, ya. Contoh hadis perbuatan sahabat menggambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 4 rakaat. Contoh hadis penerapan, ya. Contoh hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan salat itu adalah cahaya. Ya. Adapun contoh hadis perbuatan, ya, sahabat itu menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana salat. Ya, adapun contoh hadis penetapan, dikabarkan atau diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya sahabat salatnya begini dan begitu dan beliau membenarkannya. Ya, adapun sifat itu kemudian adalah sifat, ya. Nah, sifat ini terbagi dua, yaitu khalqi yang fisik dan huluki, sifat perangai. Ya, contoh sifat khalqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot lebat, ya, tampan. Adapun sifat ya khuluqi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan, itu sifat adabnya. Semua ini adalah makna hadis secara mutlak. Namun terkadang hadis juga dipakai untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tertentu. Contohnya adalah hadis maqtu yang ucapannya disandarkan kepada tabi'in. Nah, apa perbedaan antara hadis dan khabar? Ya. Khabar itu memiliki 3 arti. Yang pertama adalah muradif, yaitu sinonim. Kemudian adalah mughayirlah, atau kebalikan makna hadis. Maksudnya hadis khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara khabar adalah untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khabar itu untuk sahabat, tabi'in dan seterusnya. Adapun hadis khusus untuk Nabi. Kemudian an-ammi, ya, lebih umum, ya. Ya, maksudnya khabar lebih umum daripada hadis. Hadis itu sudah khusus, ya, sebenarnya khabar itu umum. Nah, apa bedanya dengan athar? Perbedaan hadis, ya, sama dengan pembahasan khabar. Ya, perbedaannya sama dengan pembahasan khabar. Hanya saja umumnya hadis dipakai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun athar biasanya dipakai untuk sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, pelajaran yang kedua apa itu sanad? As-sanadu wal isnad. Ya. Sanad itu adalah sandaran atau sambungan. Secara istilah, isnad adalah silsilatur ruwati, yaitu silsilah para perawi al-musilati ilal matni, yang bersambung terus sampai ke matan, itu sampai Nabi mengucapkan hadis. Dari sini muncullah istilah musnid, yaitu orang yang meriwayatkan secara sanad, dan musnad, ya, hadis marfu, muttasil yang tersambung, ya, atau kitab yang menghimpun hadis-hadis muttasil dari sahabat seperti kitab Musnad Ahmad, ya, atau juga kitab yang diurutkan dengan nama sahabat, yaitu yang dikatakan Musnad Imam Ahmad. Apa itu matan? Matan secara bahasa artinya punggung. Ya, mungkin nas, ya, hadis disebut matan karena fungsinya sebagai tempat sandar isnad. Ya, jadi matan itu lapas hadisnya. Ya. Rawi, apa itu rawi? Ya, itu bentuk jamak dari kata ruwah. Artinya adalah orang-orang yang membawa hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis, ampulan. Di antara perawi ada yang disebut muhaddis, artinya orang yang menyibukkan diri dalam ilmu hadis, meneladani ilmu dirayah dan riwayah, ya, dan ahwal hadis. Ada pula al-hafiz yang maknanya sama dengan muhaddis atau lebih tinggi dari muhaddits karena yang diketahui lebih banyak daripada yang tidak diketahui. Contoh mudahnya adalah hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari haddatsana Maqi ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid an Salama qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengucapkan yang tidak aku ucapkan, maka tempatnya di neraka. Maka yang di garis bawah, ya, yang di garis bawah, ya, adalah isnad. Yang miring adalah rawi. Yang di garis bawah itu isnadnya, yang miring adalah rawinya. Dan yang di dalam kurung
itu adalah matannya. Nah, itulah dia penjelasan tentang ya ilmu hadis dan pembagiannya. Nanti kita akan masuk ke dalam apa itu hadis sahih. Naktabi Abdul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.